Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai giro. Di sini kami akan membahas 3 pokok pembahasan. Yang pertama giro, yang kedua cek, dan yang ketiga biliet giro. Saya akan menjelaskan mengenai giro. Yang pertama yaitu pengertian. Apa sih pengertian dari giro? Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Giro juga dapat diartikan sebagai simpanan masyarakat dalam bentuk rupiah atau valuta asing dalam bank yang transaksinya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, kartu ATM, atau cara pembayaran lainnya. Yang kedua yaitu persyaratan umum giro. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh perorangan atau badan usaha untuk menjadi pemegang rekening giro adalah: yang pertama, nama calon pemegang rekening giro tidak tercantum di dalam daftar hitamnya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, menyetujui setiap pasal yang tercantum dalam syarat-syarat umum pembukaan rekening koran pada bank. Yang ketiga, mengisi formulir permohonan membuka rekening pada bank. Yang keempat, calon pemegang rekening harus mengisi kartu contoh tanda tangan. Yang kelima, mempunyai nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang keenam, menyerahkan fotokopi bukti diri seperti KTP, SIM, paspor, dan lainnya. Terakhir yaitu, khusus calon nasabah yang merupakan badan usaha harus menyerahkan: yang pertama, akte pendirian dan atau akte perubahan yang terakhir. Yang kedua, pengesahan dari Departemen Kehakiman khusus untuk badan usaha yang berbentuk PT. Yang ketiga, surat izin usaha perdagangan atau SIUP, atau tanda daftar perusahaan atau TDP atau surat lainnya. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu pembukaan giro. Proses pembukaan rekening giro dilaksanakan bila calon nasabah telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Rekening giro hanya bisa dibuka bila seluruh dokumen pembukaan giro telah lengkap dan telah disetujui oleh pemimpin seksi Customer Service dan pemimpin bagian pelayanan. Pokok pembahasan yang keempat yaitu mengenai pengadaan dan penatausahaan cek atau biliet giro. Untuk tujuan standarisasi dan kontrol, pengadaan cek atau biliet giro dikoordinir dan disentralisasi di kantor pusat. Persediaan belangko cek atau biliet giro pada customer service masing-masing kantor cabang harus diberikan dengan batasan jumlah yang diperkirakan cukup untuk 1 minggu. Persediaan cek atau biliet giro pada customer service harus dapat dilakukan setiap saat dengan cara mengadministrasi penerimaan dan pengeluaran cek atau biliet giro di dalam buku register cek atau biliet giro atau dalam aplikasi yang tersedia di dalam sistem. Pokok pembahasan yang kelima yaitu saldo minimum. Setiap nasabah wajib memelihara saldo minimum yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan bank. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan tersebut, maka nasabah tersebut akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan pada bank tersebut. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu pokok pembahasan ke-6 mengenai transaksi rekening giro. Setiap transaksi yang dibukukan ke dalam rekening giro harus memuat informasi antara lain tanggal transaksi, nomor cek atau biliet giro yang ditarik, debit atau kredit, dan nominal transaksi. Total saldo seluruh rekening giro yang ada harus sama dengan saldo perkiraan giro dalam neraca harian pada hari yang sama. Semua bukti transaksi rekening giro yang sudah dibukukan harus diperiksa kembali oleh masing-masing unit kerja bersangkutan dan dilakukan verifikasi ulang oleh seksi akuntansi. Nah, selanjutnya pokok pembahasan yang ketujuh yaitu setoran giro.
Setoran awal sekurang-kurangnya adalah sebesar jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan bank, sedangkan penyetoran selanjutnya tanpa batasan nominal. Dapat dilakukan secara tunai, pemindah bukuan, transfer, dan clearing. Media yang digunakan untuk transaksi penyetoran secara tunai adalah slip setoran. Penyetoran yang bersifat pemindah bukuan dilakukan dengan menggunakan media pemindah bukuan. Sekian. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi mengenai giro. Yang kedelapan yaitu jasa giro. Yang pertama, jasa giro kasda pemerintah daerah provinsi, kota, dan kabupaten atau PKD. Apabila saldo kecil dari 5 juta rupiah, maka tidak akan memperoleh jasa atau sama dengan 0%. Yang kedua, apabila saldo besar sama dengan 5 juta rupiah, maka akan memperoleh jasa sebesar 3%. Yang kedua, pada jasa giro lainnya, apabila saldo kecil dari 5 juta rupiah tidak akan memperoleh jasa giro atau sama dengan 0%. Yang kedua, apabila saldo besar sama 5 juta rupiah, maka akan memperoleh jasa sebesar 1%. Yang ketiga yaitu apabila saldo besar sama dengan 25 juta rupiah akan memperoleh jasa sebesar 1,5%. Yang keempat, apabila saldo besar sama 100 juta rupiah akan memperoleh jasa sebesar 2%. Yang ketiga yaitu jasa giro pada bank lain. Apabila saldo kecil dari 10 juta, maka tidak akan memperoleh jasa. Yang kedua, apabila saldo besar sama 10 juta, maka akan memperoleh jasa sebesar 0,25%. Sedangkan yang ketiga, apabila saldo besar sama dengan 50 juta, akan memperoleh jasa sebesar 0,50%. Yang kesembilan, pajak penghasilan atas jasa giro. Pajak penghasilan atau PPh atas jasa giro dikenakan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku, yaitu 20% dari saldo terakhir, dan dibebankan pada saat pembayaran jasa giro dengan cara menyajikan pemotongan PPh secara terpisah dari jumlah jasa giro. Yang ke-10 yaitu salinan rekening giro. Salinan rekening giro atau rekening koran dicetak sebulan sekali untuk diberikan atau dikirim ke alamat masing-masing nasabah. Yang ke-11, kehilangan cek atau bilet giro. Dalam hal kehilangan cek atau bilet giro, nasabah harus membuat surat pernyataan hilang disertai dengan laporan kehilangan dari kepolisian atas cek atau bilet giro yang dinyatakan hilang ke dalam sistem. Cek atau bilet giro yang telah diblokir tidak dapat digunakan lagi atau dianggap tidak sah. Yang ke-12 yaitu rekening pasif. Rekening pasif merupakan rekening giro yang mempunyai mutasi atau transaksi sesuai dengan ketentuan bank. Rekening pasif dikenakan biaya administrasi rekening pasif yang besarnya sesuai dengan ketentuan bank. Yang ke-13 yaitu penutupan rekening giro. Penutupan rekening giro hanya dapat dilakukan pada kantor di mana rekening giro tersebut dibuka. Penutupan rekening giro dapat dilakukan berdasarkan permintaan nasabah sendiri, kepentingan bank, atau atas perintah Bank Indonesia secara tertulis. Yang ke-14 yaitu pemindah bukuan. Pemindah bukuan merupakan bentuk ringkas dari dua transaksi, yaitu penerimaan dan pengeluaran dengan mendebit suatu rekening kas atau setara kas dan mengkredit rekening kas atau setara kas lainnya. Untuk perhitungan jasa giro, yang pertama caranya adalah membuat rekening koran. Yang kedua yaitu menghitung bunga terendah dari jasa giro tersebut. Saya akan melanjutkan presentasi saya tentang cek. Cek adalah surat pemerintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebut di dalam cek atau pembawa cek tersebut. Cek dapat digunakan untuk satuan pembayaran transaksi secara tunai. Cek dapat ditarik atau unjuk atas nama dan tidak dapat dibatalkan oleh penarik. Jangka waktu
penunjukan agar mendapatkan pembayaran dari bank atas cek selama 70 hari sejak tanggal penarikan. Syarat-syarat hukum dan penggunaan cek sebagai alat pembayaran seperti yang diatur dalam KUHP Dagang pasal 178 dengan syarat yaitu 1. Pada surat cek harus tertulis nama cek. 2. Surat cek harus berisi pemerintah tak bersyarat. 3. Nama bank yang harus membayar. 4. Penyambutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan. 5. Tanda tangan penarik. 6. Syarat lain yang dapat ditetapkan oleh bank adalah menarik sejumlah uang yaitu 1. Tersedianya dana, adanya materai yang cukup, jika ada coretan, arus perubahan ditandatangani oleh si pemberi cek, memperlihatkan masa kadaluarsa cek, tanda tangan atau stempel perusahaan harus sama, tidak diblokir oleh pihak berwenang, kondisi cek sempurna, rekening belum ditutup, dan syarat lainnya. Jenis-jenis cek terbagi dari 1. Cek atas nama merupakan cek yang diterbitkan atas nama orang atau badan tertentu. Cek atas unjuk cek yang tidak tertulis atas nama seseorang atau badan tertentu. Cek silang ialah suatu cek yang di pojok kiri diberi 2 tanda silang sehingga cek tersebut berfungsi sebagai pemindah bukuan tunai. Cek mundur yaitu cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang. Cek kosong ialah cek yang dananya tidak tersedia. Contohnya, nasabah menarik cek sejumlah 77 juta, akan tetapi dana yang tersedia hanya 30 juta rupiah. Keterangan yang ada dalam satuan cek ialah 1. Tertulis kata-kata cek. 2. Tertulis bank penerbit. 3. Adanya nomor cek. 4. Tanggal penulisan cek. 5. Adanya perintah membayar, bayarlah kepada atau pembawa. 6. Adanya jumlah uang. 7. Ada tanda tangan atau cap perusahaan pemilik cek. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fariza. Selanjutnya yaitu bilet giro. Yang pertama, pengertian bilet giro. Bilet giro merupakan surat perintah dari nasabah rekening giro kepada bank yang bersangkutan untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekeningnya ke rekening penerima dana yang telah dituju. Yang kedua, syarat-syarat berlakunya bilet giro. Yang pertama, ada nama bilet giro dan nomor serinya. Yang kedua, nama dan tempat bank yang tertarik. Yang ketiga, nama pihak penerima. Yang keempat, jumlah dana yang dipindah bukukan dalam angka dan huruf. Yang kelima, tanggal dan tempat penarikan. Yang keenam, nama bank yang menerima pembukuan tersebut. Yang ketujuh, perintah tanpa syarat untuk memindah bukukan sejumlah uang atas beban rekening yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu masa berlakunya bilet giro. Pertama, masa berlaku bilet giro adalah 70 hari terhitung mulai dari tanggal penarikan. Yang kedua, bila tanggal efektif tidak dicantumkan, maka tanggal penarikan berlaku pula sebagai tanggal efektif. Yang ketiga, bila tanggal efektif tidak dicantumkan, maka tanggal efektif dianggap sebagai tanggal penarikan. Yang keempat, dan persyaratan lainnya. Selanjutnya yaitu keterangan yang harus ada pada bilet giro. Yang pertama, adanya tertulis kata-kata bilet giro. Yang kedua, ada bank penerbit. Yang ketiga, ada nomor bilet giro. Yang keempat, ada tanggal penulisan bilet giro. Yang kelima, ada perintah pemindah bukuan. Yang keenam, ada jumlah uang. Yang ketujuh, yaitu ada tanda tangan pemilik bilet giro. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.